Kali ini kita akan membahas sebuah kunjungan militer rahasia yang mengejutkan banyak pihak. Seorang jenderal bintang 4 Amerika Serikat tiba-tiba muncul di Jakarta, dan langsung bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa misi utama dari kedatangan ini? Kenapa Prabowo menerima medali militer dari Amerika? Dan, apakah ini sinyal bahwa Indonesia akan semakin condong ke as dalam konflik geopolitik Indo-Pasifik? Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan bongkar semua fakta dan makna tersembunyi di balik kunjungan militer ini. Jenderal Brian P. Fenton bukan tokoh sembarangan. Ia adalah Panglima Komando Operasi Khusus Amerika Serikat, atau USOCOM, unit elit yang memimpin operasi militer rahasia dan kontraterorisme di seluruh dunia. Ia membawahi lebih dari 70.000 personel pasukan elit AS, termasuk Navy SEAL, Green Berets, hingga Delta Force. Jika ia datang langsung ke Indonesia, bisa dipastikan ada agenda yang sangat penting dibicarakan. Pada tanggal 4 Agustus 2025, Jenderal Fenton dilaporkan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan Menteri Pertahanan Indonesia pada masa sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga bertemu dengan Menhans Jafri Syamsuddin dan Menlu Sugiono. Kunjungan ini menarik karena dilakukan menjelang latihan militer gabungan besar-besaran, yaitu Super Garuda Shield 2025, yang dijadwalkan berlangsung akhir Agustus. Pertanyaannya, apakah ini hanya diplomasi biasa? Atau ada tekanan geopolitik dari Washington yang sedang dimainkan? Yang mengejutkan, Jenderal Fenton memberikan medali USOCOM kepada Prabowo. Ini bukan medali biasa. Ini adalah penghargaan militer tingkat tinggi dari pasukan operasi khusus AS, yang sangat jarang diberikan kepada pemimpin asing. Alasannya? Menurut USOCOM, Prabowo dianggap telah berkontribusi signifikan terhadap kerjasama keamanan global dan stabilitas kawasan. Mereka bahkan menyebut Prabowo sebagai tokoh yang mendukung upaya global melawan ancaman baru. Apakah ini berarti Indonesia kini dilihat sebagai mitra strategis utama AS di Asia Tenggara? Dalam pertemuan itu, isu yang dibahas tidak main-main. Mulai dari pengawasan maritim, kontraterorisme, hingga interoperabilitas militer alias kemampuan tentara dari dua negara untuk saling bekerja sama dalam operasi militer. Ini semua mengarah ke satu hal, menghadapi pengaruh Cina dan Rusia di kawasan Indo-Pasifik. Terlebih, pada saat yang sama, kapal perang Cina dan Rusia sedang melakukan latihan bersama di Laut Jepang. Apakah kedatangan Fenton adalah bagian dari strategi AS untuk mengunci aliansi dengan Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan global? Super Garuda Shield 2025 akan digelar dari 25 Agustus hingga 4 September. Latihan ini bukan hanya antara AS dan Indonesia, tapi juga akan melibatkan 14 negara, termasuk Jepang, Australia, Inggris, dan Kanada. Tujuannya? Meningkatkan kapabilitas tempur gabungan, memperkuat kerja sama militer, dan menunjukkan kesiapan kawasan Indo-Pasifik terhadap ancaman militer eksternal. Pertanyaannya, latihan ini sekadar simulasi, atau sinyal kuat bahwa dunia sedang bersiap menghadapi konflik terbuka? Dengan segala dinamika ini, di mana posisi Indonesia sebenarnya? Apakah kita mulai lebih condong ke Amerika? Apakah pemberian medali ini akan memicu respons keras dari Cina, yang selama ini juga punya kerja sama militer dengan Indonesia? Atau, apakah ini strategi bebas aktif ala Indonesia versi baru, di mana kita bermain cantik di antara dua kekuatan dunia? Kunjungan Jenderal Brian P. Fenton ke Indonesia bukanlah kunjungan biasa. Ini adalah manuver strategis tingkat tinggi, yang membawa pesan kuat di balik senyum diplomasi dan medali kehormatan. Di balik penghargaan itu, ada kepentingan militer, keamanan kawasan, dan pertarungan pengaruh antara negara adidaya.